Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurse Nursrianti MKep. Saya merupakan salah satu dosen keperawatan yang dimana saat ini home base saya yaitu di program studi D3 Keperawatan Politeknik Kaltara. Politeknik Kaltara ini merupakan salah satu kampus yang berada di Kota Tarakan, tepatnya berada di Provinsi Kalimantan Utara. Saya lahir 43 tahun yang lalu di sebuah kecamatan di Limbung Goa tanggal 24 Maret 1982. Jadi Limbung Goa ini merupakan salah satu kecamatan yang berada di Sulawesi Selatan. Kemudian IDN saya yaitu 1124038301. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah untuk keperawatan jiwa yang dimana saya adalah anggota tim untuk mata kuliah ini, dan untuk tim ini dimotori oleh salah satu rekan kami yang merupakan lulusan spesialis keperawatan jiwa, dan beliau bernama Bapak Nurse Amir Syam MKep. Kemudian selain saya juga sebagai salah satu anggota tim, kami juga dibantu oleh rekan sejawat kami yang saat ini bertugas sebagai Kepala Ruangan Instalasi Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Dr. Yusuf SK Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Untuk background edukasi saya merupakan lulusan Magister Keperawatan untuk program studi Pascasarjana di salah satu kampus swasta terbaik yang ada di Indonesia, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian rumpun ilmu saya yaitu Nursing Education. Dalam video e-learning ini kita akan membahas mengenai asuhan keperawatan jiwa untuk resiko perilaku kekerasan atau perilaku kekerasan. Adapun sub CPMK dari mata kuliah ini yaitu tentunya satu, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan asuhan keperawatan jiwa untuk resiko perilaku kekerasan ataupun perilaku kekerasan itu sendiri. Tentu saja manfaat dari pembuatan video learning ini sangat banyak. Kita ketahui bersama bahwa video learning ini dibuat untuk memaksimalkan pemahaman mahasiswa terhadap satu konsep atau satu materi ini, yang dimana melalui video learning ini mungkin mahasiswa bisa memahami secara komprehensif mengenai teori ataupun praktek dari materi resiko perilaku kekerasan atau dari materi gangguan keperawatan jiwa resiko perilaku kekerasan. Adapun materi-materi yang akan kami sampaikan dalam video learning ini tentunya diawali dengan definisi menurut para ahli, kemudian juga etiologi, kemudian juga tanda dan gejala, kemudian juga proses keperawatan, faktor-faktor risiko, dan tentunya proses keperawatan yang harus kita lakukan sebagai seorang perawat profesional dalam melakukan asuhan keperawatan jiwa bagi klien dengan risiko perilaku kekerasan. Semoga video learning ini bisa dimanfaatkan khususnya oleh para mahasiswa keperawatan yang ingin memahami secara menyeluruh apa yang menjadi materi atau topik utama atau apa yang harus dipahamkan atau dipahami dari aspek kognitif maupun psikomotor. Adapun manfaat video learning ini kami buat tentunya untuk memberikan pemahaman secara komprehensif khususnya bagi mahasiswa keperawatan yang ingin memahami apa yang dimaksud dengan resiko perilaku kekerasan dalam konsep gangguan keperawatan jiwa, dan tentunya untuk bisa memahami strategi pelaksanaan tindakan keperawatan untuk resiko perilaku kekerasan yang dimulai dari SP1 sampai dengan SP5. Baiklah, marilah kita bersama-sama menyimak video ini dan semoga video ini dapat dipahami secara seksama. Selamat menyaksikan. Menurut Nanda di tahun 2016, perilaku kekerasan merupakan perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri
orang lain, dan lingkungan. Sedangkan menurut Stuart dan Laraya di tahun 2005, perilaku kekerasan merupakan luapan amarah yang ekstrim, yang dimana luapan amarah tersebut timbul akibat dari respon terhadap ketakutan ataupun ancaman, baik itu ancaman secara fisik maupun konsep diri. Sedangkan kita ketahui sendiri atau kita ketahui bersama dalam konsep keperawatan jiwa untuk semua diagnosa tentunya ada faktor yang memicu atau faktor yang melatar belakangi mengapa gangguan jiwa itu terjadi atau biasa kita sebut dengan etiologi. Untuk resiko perilaku kekerasan sendiri, menurut Stuart di tahun 2013, resiko perilaku kekerasan ada dua yang melatar belakangi, yaitu ada dari faktor predisposisi dan ada faktor preskriptasi. Faktor predisposisi adalah faktor yang melatar belakangi terjadinya gangguan, sedangkan faktor preskriptasi adalah faktor yang memicu adanya masalah. Faktor predisposisi menurut Stuart di tahun 2013 ada dua yang menyebabkan, yaitu faktor biologis, di mana faktor biologis ini ada dua teori di dalamnya. Ada teori biologis dan ada teori psikomatik. Teori biologis ini menyatakan bahwa resiko perilaku kekerasan ini terjadi karena adanya dorongan berdasarkan kebutuhan dasar. Sedangkan untuk teori psikomatik sendiri menyatakan bahwa pengalaman marah ini terjadi karena adanya respon yang bersumber dari stimulus eksternal maupun internal. Faktor psikologis. Faktor psikologis sendiri ada 3 bagian, yaitu teori agresif frustasi, teori eksistensi, dan dikatakan di sini juga adalah teori perilaku. Apa yang dimaksud teori agresif frustasi? Bahwa teori ini menerjemahkan perilaku kekerasan sebagai akumulasi dari frustasi. Sedangkan untuk teori eksistensi dinyatakan bahwa ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara konstruktif, maka dia akan memenuhi kebutuhan tersebut secara destruktif. Sedangkan teori perilaku adalah kemarahan itu terjadi karena adanya proses belajar. Jikalau tadi kita belajar tentang faktor predisposisi atau faktor yang melatar belakangi terjadi resiko perilaku kekerasan, maka yang terakhir ini sebagai bagian dari etiologi resiko perilaku kekerasan, yaitu faktor preskriptasi atau faktor yang memicu adanya masalah. Kita ketahui sendiri bahwa dalam buku ini lagi dikatakan bahwa faktor preskriptasi ini berhubungan dengan pengaruh stresor yang mencetuskan perilaku kekerasan bagi setiap individu. Jadi dikatakan bahwa apa yang menyebabkan resiko perilaku kekerasan ini terjadi, yaitu adanya stresor. Adapun jenis-jenis dalam perilaku kekerasan ini ada 4, yaitu perilaku kekerasan instrumental, perilaku kekerasan ekspresif, perilaku kekerasan kultural, dan perilaku kekerasan non-kultural. Mari kita bahas satu persatu. Perilaku kekerasan instrumental adalah perilaku kekerasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika seorang mahasiswa memukul dinding untuk memperlihatkan kehebatannya atau menunjukkan ekspresinya. Yang kedua adalah perilaku kekerasan ekspresif. Perilaku kekerasan ekspresif adalah perilaku kekerasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti misalnya ketika ada seorang mahasiswa yang sengaja memukul temannya karena ingin membalas dendam. Yang ketiga adalah perilaku kekerasan kultural. Apa itu perilaku kekerasan kultural? Perilaku kekerasan yang sudah dianggap menjadi suatu kelaziman pada satu masyarakat tertentu. Seperti contohnya ketika masyarakat tersebut atau orang-orang yang menjadi bagian dari masyarakat tersebut mengeluarkan ucapan-ucapan yang bernada kasar atau yang memang menimbulkan hal-hal yang tidak lazim pada masyarakat lainnya. Kemudian yang terakhir adalah perilaku kekerasan non-kultural. Apa itu perilaku kekerasan non-kultural? Adalah
perilaku kekerasan yang tidak dilegitimasi sesuai dengan norma-norma kultural yang terjadi. Seperti contoh adalah mencaci maki, meninju, menendang, memukul, atau mengeluarkan kata-kata kasar atau respon-respon verbal maupun fisik lainnya. Adapun rentang respon dari perilaku kekerasan ini dimulai dari rentang respon adaptif ke rentang respon maladaptif. Dari rentang respon adaptif akan berkelanjutan menjadi asertif. Dari asertif akan menjadi frustasi. Dari frustasi akan menjadi pasif, dan dari pasif akan menjadi agresif, dan dari agresif akan menjadi amuk, kemudian terjadilah respon maladaptif. Baik, sekarang kita akan menguraikan satu persatu. Apa itu respon asertif? Respon asertif adalah ketika kemarahan itu diungkapkan tapi tidak menyakiti orang lain. Apa itu respon frustasi? Ketika kegagalan yang terjadi akibat tidak tercapainya tujuan atau hal yang diinginkan tidak sesuai dengan realita. Apa itu pasif? Ketika kemarahan tidak bisa diungkapkan. Apa itu agresif? Ketika perilaku destruktif masih bisa dikontrol, namun ketika terjadi respon amuk, perilaku destruktif tidak bisa dikontrol lagi. Adapun tanda dan gejala dari resiko perilaku kekerasan ini yaitu ada dua. Kita bisa melihat dari data subjektif dan data objektif. Dari data subjektif, ketika seseorang mengalami resiko perilaku kekerasan, adanya ungkapan verbal mengancam, ingin melukai, kemudian adanya kata-kata kasar. Sedangkan untuk data objektif atau data yang bisa kita lihat, seseorang tersebut ketika sudah mengalami resiko perilaku kekerasan yaitu muka memerah, tangan mengepal, mondar-mandir, berteriak, menjerit, atau mengeluarkan bahasa yang tidak baik, kemudian memukul atau melempar sehingga bisa melukai orang lain. Kemudian selain itu, adapun yang bisa kita lihat ketika seorang tersebut mengalami resiko perilaku kekerasan yaitu mengatupkan tangan dan mengatupkan rahang atau menggertukkan gigi. Mari kita melanjutkan lagi pembahasan mengenai diagnosa keperawatan jiwa pada klien yang mengalami resiko perilaku kekerasan atau perilaku kekerasan. Jika tadi kita sudah membahas mulai dari definisi, kemudian penyebab atau etiologi, kemudian rentang respon, kemudian tanda dan gejala, sekarang kita akan membahas faktor resiko dari resiko perilaku kekerasan tersebut atau diagnosa keperawatan jiwa, resiko perilaku kekerasan atau perilaku kekerasan. Jadi di sini dikatakan bahwa menurut Nanda 1 di tahun 2012 sampai 2014 ada dua faktor resiko yang bisa terjadi di resiko perilaku kekerasan ini, yaitu resiko perilaku kekerasan terhadap orang lain atau resiko perilaku kekerasan terhadap diri sendiri. Nah, mari kita membahas satu persatu. Apa itu resiko perilaku kekerasan terhadap orang lain? Dalam buku ini dikatakan bahwa resiko yang terjadi di mana adanya perilaku atau tindakan di mana klien atau individu tersebut menunjukkan bahwa dirinya dapat membahayakan orang lain baik secara fisik, emosional maupun seksual. Apa saja yang bisa menjadi contoh? Misalnya adanya ketersediaan senjata. Jadi jika terdapat senjata di sekeliling klien, ya itu bisa menjadi salah satu faktor risiko yang bisa membahayakan orang lain. Yang kedua misalnya
bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh ini mungkin sudah dijelaskan di tanda dan gejala bahwa bahasa tubuh yang dimaksud misalnya adanya sikap tubuh kaku, kemudian mengepalkan jari dan rahang terkunci, kemudian hiperaktivitas, denyut jantung cepat, nafas terengah-engah, cara berdiri dengan pose yang mengancam. Kemudian yang selanjutnya adanya kerusakan kognitif. Apa yang dimaksud dengan kerusakan kognitif ini bisa juga ditunjang dengan ketunadayaan belajar atau tidak adanya background edukasi yang bagus, atau mungkin juga adanya gangguan defisit perhatian, kemudian adanya penurunan fungsi intelektual. Kemudian jadi katakan di sini adanya sikap-sikap kejam pada hewan, ya, kemudian adanya sikap menyalakan api, kemudian adanya riwayat penganiayaan pada masa kanak-kanak, ya. Kemudian adanya riwayat melakukan kekerasan tak langsung. Contoh misalnya ketika klien itu merobek pakaian, membanting objek yang tergantung di dinding, kemudian juga berkemih di lantai, defekasi di lantai, kemudian mengetuk-ngetuk kaki, tantrum, kemudian berlarian di koridor, berteriak, kemudian melempar objek, memecahkan jendela, membanting pintu, dan melakukan aktivitas agresif lainnya. Kemudian aktivitas agresif lain yang dimaksudkan di sini adalah agresif seksual. Kemudian lanjut di sini adanya riwayat penyalahgunaan zat. Selanjutnya juga adanya riwayat ancaman kekerasan, misalnya melakukan ancaman verbal terhadap seseorang, ancaman sosial, mengeluarkan sumpah serapah, membuat catatan atau surat pengancaman atau bernada pengancaman, kemudian adanya sikap tubuh mengancam, dan sekali lagi adanya ancaman seksual. Dikatakan juga di sini bahwa hal ini juga bisa terjadi jika klien itu memiliki riwayat menyaksikan kekerasan pada keluarga. Selanjutnya di sini juga dikatakan bahwa riwayat kekerasan yang dilakukan terhadap orang lain, seperti adanya riwayat klien memukul, menendang, meludahi, kemudian mencubit, mencakar, meninju, dan lain-lain sebagainya, percobaan perkosaan, pelecehan seksual, kemudian atau membuang kotoran pada seseorang. Jadi hal-hal ini memang yang sangat berpotensi di mana klien melakukan perilaku kekerasan pada orang lain, ya. Selanjutnya yaitu di sini dikatakan juga bahwa adanya riwayat perilaku kekerasan antisosial. Misalnya contoh mencuri, memaksa kehendaknya untuk dipenuhi, kemudian memaksa untuk meminta hak istimewa, kemudian memaksa dengan mengganggu pertemuan, menolak untuk makan, menolak untuk minum, kemudian juga menolak untuk minum obat, ya. Kemudian juga adanya sikap menolak untuk mengikuti instruksi yang sudah diberikan sebelumnya. Kemudian ketika klien melakukan sikap impulsif. Sikap impulsif itu adalah sikap yang dilakukan secara spontan tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan kepada orang lain, ya. Kemudian selanjutnya pelanggaran kendaraan bermotor, misalnya ketika klien membawa kendaraan secara ugal-ugalan tentunya akan melanggar tata tertib dalam berlalu lintas. Kemudian juga ketika menggunakan kendaraan bermotor mungkin klien melakukan balap liar atau semacamnya, yang dimana hal ini diekspresikan ketika meluapkan rasa marah. Selanjutnya adanya gangguan neurologis yang dibuktikan dengan adanya pemeriksaan EEG yang positif, ada pemeriksaan CT, MRI, timuan neurologis mengenai trauma kepala dan gangguan kejang. Kemudian di sini adanya komplikasi perinatal, komplikasi prenatal, kemudian perilaku bunuh diri dan sebagainya. Di sini juga saya akan sampaikan bahwa ada yang diistilahkan simptomatologi psikosis. Misalnya adanya perintah yang berasal dari halusinasi klien. Maka tidak jarang memang kalau kita melihat dari pohon masalah, ketika halusinasi menjadi core problem, efeknya adalah RPK. Ya, karena itu tadi bahwa karena ketika klien mengalami halusinasi, ya dari mungkin halusinasi yang dirasakan itu adanya perintah untuk melakukan kekerasan. Begitupun halusinasi penglihatan, delusi paranoid, proses pikir yang tidak logis, tidak teratur atau tidak koheren, seperti itu. Selanjutnya tadi kalau tadi kita sudah membahas mengenai faktor perilaku kekerasan terhadap orang lain, ini kita akan membahas
faktor resiko perilaku kekerasan terhadap diri sendiri, yaitu dimana ketika klien beresiko melakukan perilaku yang dapat membahayakan dirinya sendiri, baik secara fisik, emosional, dan atau seksual, ya. Jadi ini bisa terjadi ketika klien itu mulai beranjak di usia 15 sampai 19 tahun, atau mungkin juga bisa terjadi di usia 45 tahun atau lebih. Kemudian adanya tanda-tanda seperti adanya isyarat perilaku yang dilakukan oleh klien, misalnya klien mencatat sesuatu melalui buku atau apapun itu mengenai kesedihan yang mendalam, kemudian dari kesedihan mendalam itu menunjukkan kemarahan pada seseorang yang terdekat ketika terjadi penolakan, kemudian juga misalnya adanya konflik hubungan interpersonal, kemudian adanya masalah emosional seperti perasaan tidak berdaya, putus asa, peningkatan rasa cemas, panik, dan permusuhan diawali dengan rasa marah. Kemudian adanya masalah pekerjaan, contoh misalnya ya klien menganggur atau tidak mempunyai pekerjaan atau aktivitas tetap, adanya kehilangan yang luar biasa, kegagalan akan pekerjaan yang pernah dimiliki sebelumnya. Kemudian adanya tindakan-tindakan yaitu menjalani seksual autoerotik. Apa itu tindakan seksual autoerotik? Yaitu ketika klien merasa bahwa adanya aktivitas seksual yang bisa didapatkan dengan merangsang diri sendiri, baik secara fisik maupun mental. Bisa dilakukan dalam bentuk masturbasi, fantasi seksual, kemudian adanya pengalaman seksual yang didapatkan tanpa adanya stimulus eksternal. Kemudian latar belakang keluarga yang mempengaruhi, misalnya keluarga, salah satu keluarga klien ada yang bunuh diri, kemudian adanya berbagai macam konflik, kemudian adanya upaya bunuh diri yang dilakukan berkali-kali, kurangnya sumber personal, misalnya klien selalu berada pada situasi di mana klien tidak pernah berhasil untuk sesuatu hal atau berada pada fase pencapaian yang buruk, kemudian juga karena adanya pengetahuan yang buruk, afek yang tidak tersedia dan dikendalikan secara buruk. Kemudian juga kurangnya sumber sosial, misalnya yang tadi juga ada kaitannya ketika klien selalu gagal dan tidak adanya aktualisasi diri yang mumpuni. Contoh misalnya dalam bidang edukasi, klien ini tidak pernah berhasil dalam bidang akademis, misalnya selalu gagal dalam mendapatkan nilai yang bagus, atau misalnya rapor yang buruk, isolasi sosial, kemudian juga keluarga yang tidak responsif. Kemudian juga ini bisa bersumber dari status pernikahan, misalnya klien belum nikah atau mungkin ditinggal oleh pasangan baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan meninggal, ya, menjadi janda atau bercerai atau menjadi duda, seperti itu. Kemudian masalah kesehatan mental, misalnya depresi berat, psikologis, gangguan kepribadian berat, kemudian alkoholisme dan penyalahgunaan obat. Kemudian juga misalnya misalnya adanya faktor pekerjaan yang sangat tidak mendukung situasi klien, misalnya klien seorang eksekutif yang dimana dihadapkan pada stresor yang luar biasa, kemudian harus mengelola administrasi karena klien merupakan pemilik bisnis, kemudian pekerjaan profesional yang menuntut kesempurnaan atau jam terbang kerja yang tinggi, atau pekerja semi terampil yang memang menuntut untuk pekerjaan tersebut bisa menghasilkan hal yang perfeksionis atau menghasilkan hal yang maksimal, sehingga adanya pressure tertentu yang membuat klien depresi dan lain sebagainya. Kemudian adanya orientasi seksual, misalnya biseksual atau mungkin homoseksual. Kemudian di sini adanya ide bunuh diri, rencana bunuh diri, dan petunjuk verbal, misalnya ya klien selalu atau sering berbicara tentang kematian, seperti contohnya lebih baik saya mati dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi hal-hal yang seperti ini yang kita sebagai personal atau orang yang berada di lingkungan klien seperti ini harusnya lebih aware, karena hal-hal inilah yang menjadi salah satu faktor risiko timbulnya
diagnosa keperawatan jiwa pada klien yang mengalami resiko perilaku kekerasan atau perilaku kekerasan. Baik, marilah kita melangkah ke proses keperawatan. Dalam proses keperawatan untuk resiko perilaku kekerasan, kita ketahui bersama bahwa ada 5 tahapan yang harus kita lakukan sebagai seorang perawat. Yaitu tentunya melakukan pengkajian, merumuskan diagnosa keperawatan, menyusun intervensi keperawatan, melaksanakan implementasi yang sudah direncanakan, dan tentunya mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan. Mari kita bahas satu persatu. Ketika kita melakukan pengkajian, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yaitu 1, mengidentifikasi penyebab dari perilaku kekerasan. Yang dimana kita ketahui bersama bahwa penyebab perilaku kekerasan itu bisa terjadi adanya 2 stimulus. Stimulus eksternal dan stimulus internal. Apa itu stimulus internal? Adalah stimulus yang berasal dari dalam diri, yaitu ketika seseorang tidak dapat mengontrol rasa marah karena emosi yang berlebihan. Sedangkan stimulus eksternal adalah stimulus yang terjadi karena adanya dorongan dari lingkungan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi tanda dan gejala dari resiko atau perilaku kekerasan ini. Yaitu yang dimana kita ketahui bersama tanda dan gejala klien yang mengalami resiko perilaku kekerasan yaitu 1, wajah memerah, yang kedua, mata melotot, yang ketiga, ketika geraham dikatupkan atau ketika gigi digemertakkan, yang keempat, yaitu klien sering mengepalkan tangan. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika klien sering mengeluarkan kata-kata verbal yang tidak pantas, yang bernada ancaman, atau hal-hal yang dianggap tidak pantas untuk diucapkan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi dampak perilaku kekerasan baik untuk diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Selanjutnya yaitu ketika kita menyusun diagnosa keperawatan. Tentu saja diagnosa keperawatan yang muncul adalah risiko perilaku kekerasan atau perilaku kekerasan. Selanjutnya kita merencanakan intervensi. Adapun intervensi keperawatan yang akan kita lakukan untuk diagnosa risiko perilaku kekerasan ini ada 5 strategi pelaksanaan. Yang pertama yaitu tentunya membina hubungan saling percaya dengan klien. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi penyebab, tanda dan gejala, dan akibat dari perilaku yang ditimbulkan oleh perilaku kekerasan tersebut. Selanjutnya setelah semuanya kita lakukan sebagai seorang perawat, yaitu kita melakukan atau mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam yang dimana termasuk dalam latihan fisik. Adapun strategi pelaksanaan yang kedua untuk diagnosa keperawatan perilaku kekerasan yaitu melatih klien dengan cara fisik. Dengan cara fisik yang seperti apa? Yaitu dengan cara memukul bantal. Yang ketiga, melakukan strategi pelaksanaan dengan mengajarkan klien untuk melakukan komunikasi verbal atau mengajarkan klien berkata baik. Yang keempat, yaitu melatih klien mengontrol perilaku kekerasan dengan cara spiritual. Yang kelima, yaitu membantu klien mengontrol perilaku kekerasan dengan cara minum obat dengan benar. Selanjutnya setelah kita memahami intervensi yang akan kita lakukan, yaitu tentunya kita melaksanakan intervensi yang telah kita rencanakan. Mulai dari SP1, SP2, SP3, 4, dan 5. Selanjutnya setelah strategi pelaksanaan sudah kita lakukan semua, tentunya dalam melakukan proses keperawatan, hasil akhirnya adalah melakukan evaluasi keperawatan. Apa yang kita lakukan untuk tahapan evaluasi ini? Yaitu 1, tentunya mengevaluasi progres klien dalam mengontrol rasa marah. Seperti misalnya, apakah terjadi penurunan intensitas marah? Apakah terjadi penurunan intensitas dalam mengeluarkan kata-kata kasar yang dilakukan secara verbal? Atau apakah terjadi penurunan dalam hal melukai diri sendiri, melukai orang lain, atau mungkin merusak lingkungan? Adapun evaluasi keperawatan yang harus dilakukan oleh seorang perawat dalam menangani klien untuk risiko perilaku kekerasan, yaitu yang pertama, mengevaluasi kemampuan klien
dalam mengontrol perilaku kekerasan setelah dilakukan intervensi. Yang kedua, melihat perubahan perilaku klien dalam mengontrol perilaku kekerasan, yaitu di mana kita bisa melihat apakah terjadi penurunan verbalisasi umpatan seperti mencaci, memaki, menghina, atau melakukan kekerasan verbal lainnya, ataupun apakah terjadi penurunan kekerasan seperti apakah terjadi penurunan dalam melukai diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya adalah mengevaluasi pemahaman klien dalam mengontrol perilaku kekerasan. Yang terakhir yaitu melanjutkan intervensi jika masalah belum teratasi sepenuhnya. Jika tadi kita sudah membahas mengenai proses keperawatan yang dimulai dari pengkajian, perumusan diagnosa keperawatan, penyusunan intervensi keperawatan, sampai dengan mengaplikasikan apa yang sudah diintervensikan dalam bentuk implementasi keperawatan, sampai pada tahap evaluasi keperawatan. Sekarang di layar ini kita bisa melihat rancangan dari intervensi keperawatan. Yang dimana dari tabel ini kita bisa melihat adanya runtutan diagnosa keperawatan, tujuan akan kita capai dari diagnosa keperawatan untuk perilaku kekerasan atau risiko perilaku kekerasan, kemudian kriteria hasil atau apa yang akan kita hasilkan dari perencanaan ini, kemudian apa yang harus atau apa yang akan kita lakukan dalam melakukan asuhan keperawatan bagi klien yang mengalami risiko perilaku kekerasan. Kita lihat sendiri bahwa tujuan awal dalam intervensi keperawatan bagi klien yang mengalami resiko perilaku kekerasan ini dimulai dari bagaimana caranya seorang perawat itu dapat membina hubungan saling percaya. Kemudian yang kedua, klien dapat mengidentifikasi perilaku kekerasan. Kemudian yang untuk tujuan yang ketiga yaitu agar klien dapat mengidentifikasi tanda dari perilaku kekerasan. Kemudian yang keempat, klien dapat mengidentifikasi perilaku kekerasan yang biasa dilakukan. Kemudian setelah kita memaparkan beberapa tujuan dari intervensi keperawatan untuk diagnosa keperawatan resiko perilaku kekerasan, kita dapat melihat kriteria hasil dari tujuan yang sudah kita susun. Tentunya untuk kriteria hasil yang pertama dari tujuan membina hubungan saling percaya dengan klien, apa yang harus kita hasilkan yaitu pada saat kita melakukan fase orientasi, klien mau membalas salam kita, kemudian klien ingin berjabat tangan, mau menyebutkan nama, kemudian ada kontak mata sebagai salah satu contoh sikap terbuka, dan tentunya yang terakhir adalah adanya kontrak waktu antara perawat dan klien dalam melaksanakan strategi keperawatan yang sudah kita rancang sebelumnya. Kemudian setelah kita membuat kriteria hasil, tentunya kriteria hasil ini harus kita paparkan dalam bentuk intervensi keperawatan. Yang dimana intervensi keperawatan untuk tujuan klien dapat membina hubungan saling percaya itu bisa kita aplikatifkan di fase orientasi. Kita ketahui bersama bahwa fase orientasi ini dimulai ketika perawat memberikan salam, kemudian juga perawat memperkenalkan nama dan juga berjabat tangan. Dan biasanya juga perawat di sini memperkenalkan nama dan juga mengatakan bahwa saya adalah perawat Anti misalnya, dengan senang dipanggil Anti juga. Jadi di sini kita menciptakan suasana yang ramah dan bisa mewujudkan hubungan saling percaya ini dengan maksimal dan tanpa adanya ketegangan yang ditunjukkan oleh perawat seperti itu. Kemudian setelah itu dari nama perawat, ketika perawat menyebutkan namanya, kemudian diakhiri dengan melakukan kontrak waktu, karena ini sangat penting dalam interaksi antara perawat dan klien. Untuk selanjutnya nanti mungkin para pemirsa atau penonton bisa melihat paparan dari tujuan, kriteria hasil atau intervensi yang sudah ada pada layar berikut. Nah, kita lihat lagi bahwa di layar ini masih menampilkan tujuan dan kriteria hasil. Ini menandakan bahwa untuk mencapai tujuan dari kriteria hasil tentunya ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. Yang tentunya tindakan ini merupakan sesuatu yang sangat kompleks
tapi terarah, yang dimana capaiannya adalah klien bisa menunjukkan perilaku yang lebih kooperatif atau bisa mengontrol perilaku kekerasan yang dialami. Peran keluarga juga sangat penting ketika dilakukan discharge planning. Ya, jadi ketika klien sudah dianggap bisa untuk kita kembalikan ke keluarga atau bisa melakukan rawat jalan, peran keluarga sangat penting dalam proses kesembuhan atau perawatan klien. Yang dimana di sini mungkin saya bisa sampaikan bahwa adanya penjelasan dari seorang perawat kepada keluarga pasien atau keluarga klien bagaimana cara-cara merawat klien. Yang dimana harapannya adalah ketika keluarga klien bisa memahami cara perawatan, keluarga klien bisa mendemonstrasikan cara mengatasi resiko perilaku kekerasan yang dialami oleh klien. Mungkin seperti itu yang tadi seperti saya katakan. Slide ini mungkin bisa dibaca di akhir video. Selamat menyaksikan.